Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, tentunya dengan membawa keimanan kita. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tahun ini benar-benar mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya juga tak lupa, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu menjadi panutan bagi kita semuanya, Nabi yang selalu menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salah satu sebab bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam, yang malam ini dikatakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Malam ini dikatakan yaitu malam Lailatul Qadar. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita tahu dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu, kalau membaca dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa salah satu asbab diturunkannya ayat dan juga surat ini dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berkhutbah bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum di tengah-tengah khutbah itu. Para sahabat tentunya terkejut dan heran. Kenapa Rasulullah di tengah-tengah khutbahnya ini beliau tersenyum? Akhirnya para sahabat kemudian bertanya setelah Rasul melaksanakan khutbah, "Ya Rasul, ada apa gerangan? Kenapa panjenengan tadi di tengah-tengah khutbah itu tersenyum gembira?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan kepada para jamaah, pada para sahabat, bahwa tadi di tengah-tengah saya khutbah, malaikat Jibril datang menyampaikan sebuah kabar yang gembira. Dan ternyata ada cerita yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa dalam cerita itu dikatakan Rasul melihat ada salah seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan salah satu kekasihnya Allah atau walinya Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan nama beliau adalah Syam'un Al-Ghazi. Ada yang mengatakan Syam'un Al-Ghazi ini adalah seorang nabi, ada yang mengatakan seorang rasul, ada pula riwayat yang mengatakan salah satu dari kekasih atau walinya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sam'un ini kemudian masuk surganya Allah sendirian, tanpa mempunyai umat, tanpa mempunyai jamaah, kalau mungkin kiai zaman sekarang. Rasul kemudian sangat senang dengan prestasi yang telah dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi. Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa Sam'un Al-Ghazi ini merupakan nabi atau wali yang dalam perjuangannya memperjuangkan agamanya Allah dengan cara berjihad. Jihadnya tidak main-main. Jihad yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi yaitu dengan memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Samun al-Ghazi punya sebilah senjata, ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan tongkat yang terbuat dari tulangnya hewan. Senjata daripada Samun al-Ghazi inilah yang kemudian dikatakan membantu Samun al-Ghazi untuk menumpas ribuan orang kafir. Bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan orang kafir yang jumlah dan nilainya sudah tidak bisa dihitung lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sangat senang ada seorang nabi yang perjuangan dalam berjihad itu luar biasa, semangatnya luar biasa, Samun al-Ghazi ini. Tapi kemudian di tengah-tengah perjuangan beliau Samun al-Ghazi berjihad, ya jelas kemudian Samun al-Ghazi ada beberapa yang menentang. Yang menentang ini adalah raja yang berkuasa ketika itu. Singkat cerita, Samun al-Ghazi ini menjadi orang yang dicari oleh raja ini untuk ditangkap karena perjuangan daripada Samun al-Ghazi ini menumpas orang-orang kafir. Samun al-Ghazi kemudian pertama kali ditangkap oleh raja. Setelah ditangkap, kemudian Samun al-Ghazi ini ditali rantai, menggunakan rantai yang katanya rantai ini terkuat, tidak ada senjata apapun yang bisa memutuskan atau menghancurkan rantai ini. Samun diikat, tangan kanan kiri diikat, kemudian kakinya juga diikat. Tetapi dengan satu hentakan, satu gerakan daripada Samun al-Ghazi, rantai yang katanya paling kuat ini juga putus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh orang kafir untuk menangkap Samun al-Ghazi ternyata gagal. Akhirnya daripada orang-orangnya raja berinisiatif untuk meminta tolong atau meminta bantuan dari istrinya Samun al-Ghazi. Kebetulan istri Samun al-Ghazi ini orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Samun al-Ghazi dirayulah istrinya Samun al-Ghazi oleh utusan raja ini. Kalau kamu mau membantu raja untuk bisa menangkap dan membunuh Samun al-Ghazi, maka apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Harta, tahta, ataukah apapun yang diminta akan dikabulkan oleh raja. Istri Samun al-Ghazi kemudian tergiur untuk mengikuti ajakan ini. Suatu ketika Samun al-Ghazi ditangkap, berusaha untuk ditali dan sebagainya, tapi tetap gagal. Akhirnya istrinya Samun al-Ghazi memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, Samun, kamu ini terkenal dengan orang yang sangat kuat, bahkan sepengetahuan saya belum ada alat, belum ada senjata yang bisa mengalahkan daripada panjenengan. Apa sih rahasia yang diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan? Ya, inilah kemudian yang menjadi awal Samun al-Ghazi ini bertekuk lutut, katakanlah, kena, bisa ditangkap oleh raja dan kekuatannya itu juga hilang. Samun al-Ghazi ternyata kemudian mengaku, menceritakan rahasia yang sebenarnya oleh Allah. Jangan sampai sumber kekuatan daripada Samun al-Ghazi ini diceritakan kepada siapapun. Artinya Samun al-Ghazi sempat ketika itu karena dihasut oleh istrinya untuk menceritakan sumber rahasia daripada Samun al-Ghazi. Akhirnya apa? Istri Samun al-Ghazi ini diceritakan bahwa sumber tenaga yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari rambutku. Singkat cerita, kemudian Samun al-Ghazi bercerita tentang rahasianya itu ada pada rambut kepalanya. Ketika Samun al-Ghazi tidur, kemudian istri Samun al-Ghazi ini menggunting rambut daripada Samun, dan rambut inilah yang kemudian digunakan untuk menangkap, untuk mengikat tangan dan kaki daripada Samun al-Ghazi, yang kemudian Samun ini dibawa di hadapan raja yang kafir. Singkat cerita, di hadapan raja kafir ini kemudian Samun al-Ghazi dipotong tangannya,
dipotong kedua kakinya, bahkan matanya dibutakan oleh sang raja. Kekuatan Samun al-Ghazi hilang, bahkan anggota tubuhnya cacat. Akhirnya dalam penyesalan, dalam kesakitan yang dirasakan oleh Samun al-Ghazi kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan. Dan Samun al-Ghazi berjanji, bernadar bahwa, ya Allah, apabila engkau menerima taubatku, engkau mengembalikan kekuatanku, maka aku berjanji selama sepanjang hidupku aku akan berpuasa setiap hari, aku akan melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ibadah sepanjang malam sampai akhir hidupku. Janji ini kemudian didengar oleh Allah. Akhirnya Allah memberikan rahman rahimnya, Allah memberikan belas kasihannya, Allah mengampuni dosa atau kesalahan daripada Samun al-Ghazi. Dan karena izin Allah, kekuatan Samun al-Ghazi dikembalikan, anggota tubuhnya dikembalikan, dan Samun al-Ghazi menjadi utuh sedia kala. Karena kembalinya kekuatan Samun al-Ghazi, akhirnya raja kafir ini beserta bala tentaranya juga ditumpas, dijajah, dijihadi oleh Samun al-Ghazi, yang akhirnya raja dan juga bala tentaranya ini meninggal di kerajaan tersebut. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita inilah yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, aku ingin pahala seperti pahalanya Samun al-Ghazi. Kata Rasulullah kemudian, karena Rasulullah diberikan kabar oleh malaikat Jibril atas izin Allah, Rasul kemudian mengatakan bahwa ada pahala yang lebih besar nilainya daripada apa yang dilakukan oleh Samun al-Ghazi dan tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Pahala itu adalah mengerjakan kebaikan pada saat malam Lailatul Qadar, mengerjakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, mengerjakan amal soleh pada malam Lailatul Qadar. Ketika itu turunlah surat Al-Qadar yang tadi sudah saya bacakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya semenjak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada zaman kita sekarang, orang-orang berlomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa Rasul pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar khusus pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Artinya ada riwayat yang mengatakan malam Lailatul Qadar tidak bisa diprediksi. Kemungkinannya bisa semua pada bulan suci Ramadan bisa turun Lailatul Qadar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu juga akan turun pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada juga riwayat yang mengatakan malam Lailatul Qadar akan turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Artinya kemungkinan bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam ke-29. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita semuanya di 10 hari terakhir marilah kita fokus untuk melakukan ibadah. Kita fokus untuk melakukan qiyamul lail sembari kita menunggu sahur, sembari kita kemudian menjalankan aktivitas qiyamul lail yang lain. Ya, para jamaah mungkin ada juga ulama yang kalamnya masyhur, yang riwayatnya juga masyhur, yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diprediksi dari kita melihat awal jatuhnya bulan suci Ramadan ini pada hari apa. Salah seorang ulama yang namanya juga masyhur, Imamuna Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah mengatakan, dan ini juga pernah dilakukan oleh Imamuna Al-Ghazali menggunakan rumus ini, rumus mencari malam Lailatul Qadar atau mengetahui malam Lailatul Qadar dengan merujuk kepada awal pertama kali datangnya bulan suci Ramadan. Beliau berdua mengatakan bahwa apabila awal jatuhnya
bulan suci Ramadan pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21. Apabila awal bulan suci Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27. Dan apabila awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar insyaallah akan jatuh pada malam ke-25. Dan apabila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Imamuna Syekh Abu Hasan Syadzili mengatakan bahwa dengan rumusan ini sepanjang hidupku aku tidak pernah tertinggal dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita merujuk pada rumusan yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan Syadzili dengan melihat awal bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan tahun ini tahun 1447 Hijriah atau pada tahun 2026 ini jatuh pada hari Kamis. Artinya kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar pada tahun ini, maka paling tidak kita bisa memprioritaskan malam ke-25 bulan suci Ramadan tahun ini kita gunakan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Memperbanyak sholat, memperbanyak munajat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan juga amaliyah yang lain. Mungkin bersedekah, infak, dan lain sebagainya. Pada khususnya malam-malam 20 terakhir atau malam ganjil di 10 terakhir, atau lebih spesifik lagi pada malam ke-25 sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Muna Al-Ghazali dan juga dibenarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan Ramadan tahun ini barangkali menjadi Ramadan yang mungkin terakhir bagi kita. Maka dari itu kita prioritaskan 10 malam terakhir kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, maka sudah cukuplah 11 bulan kita disibukkan dengan kesibukan duniawi. Cukuplah Ramadan tahun ini menjadi sumber, menjadi pelaksanaan untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berusaha di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan kita mencari malam Lailatul Qadar. Insyaallah apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih besar daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Wal'af minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.